Pengertian jasa konstruksi. Menurut PSAK nomor 34, pengertian jasa konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling bergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Selanjutnya yaitu karakteristik kontrak konstruksi. Karakteristik kontrak konstruksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset atau pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek, dan juga kontrak konstruksi untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Terus yang kedua yaitu kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Materi selanjutnya yaitu penyimpangan kontrak. Penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimaksudkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdiri dari yang pertama, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan yang kedua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Yang sepanjang hal ini dimungkinkan untuk penghasilan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Pembayaran intensif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan, dan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Selanjutnya yaitu klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut, dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dan diukur secara andal. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran kerugian pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui dengan sebagai beban sesuai dengan paragraf 36. Pendapatan konstruksi dalam PSAK 36. Menurut KSO tahun 2007, ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode kontrak selesai. Menurut metode ini, pendapatan dan laba kotor hanya diakui ketika kontrak diselesaikan. Dan yang kedua, metode persentase penyelesaian.
Metode pengakuan pendapatan yang mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Selanjutnya itu perusahaan menggunakan metode presentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Terus yang kedua, kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan. Terus yang ketiga, biaya kontrak untuk penyelesaian kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Terus yang terakhir yaitu biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur dengan andal, sehingga biaya kontrak aktual yang terjadi dapat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan metode presentase penyelesaian di pendapatan kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu pembeli dan penjual memiliki hak yang dapat diberlakukan. Kemudian yang kedua yaitu pembeli memiliki hak legal untuk meminta kinerja spesifik pada kontrak. Kemudian yang ketiga yaitu penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran kemajuan yang memberikan bukti tentang kepemilikan pembeli. Dan yang terakhir yaitu akibatnya penjualan terus berlanjut terjadi saat pekerjaan berlangsung. Perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan perkembangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan yang diakui menggunakan metode presentase penyelesaian. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil dari presentase penyelesaian, rumusnya yaitu biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pendapatan atau laba bruto yang akan diakui hingga saat ini, yaitu rumusnya presentase penyelesaian dikali dengan perkiraan pendapatan total atau laba bruto. Dan yang terakhir yaitu cara mendapatkan nilai pendapatan periode saat ini atau laba bruto. Rumusnya yaitu pendapatan laba bruto yang diakui hingga saat ini dikurang dengan pendapatan laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mengangkat satu kasus untuk materi kontrak konstruksi ini. Saya akan membacakan kasus yang kami angkat. Aku Mau Corporate terikat kontrak untuk membangun sebuah jembatan senilai $4.500.000 dengan estimasi biayanya itu sebesar $4 juta. Kontrak ini dimulai dari Juli 2019 dan jembatan akan selesai pada tahun 2021, tepatnya bulan Oktober. Data berikut ini berkaitan dengan periode konstruksi. Teman-teman bisa melihat dengan tabel yang kami paparkan ini. Dan ternyata PT Aku Mau Corporate ini telah merevisi perkiraan biaya totalnya dari 4 juta menjadi 4.050.000. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan presentase penyelesaian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahun 2019 karena tahun 2020 dan 2021 pekerjaannya itu sama halnya dengan tahun 2019. Kita lihat di sini nilai kontraknya itu sebesar Rp4.500.000 didapatkan dari kontrak perjanjian yang telah kita lakukan di awal. Kemudian hal ini akan dikurangi dengan perkiraan biaya hingga saat ini dan perkiraan biaya hingga penyelesaian. Dan untuk tahun 2019 itu biaya hingga saat ini sebesar Rp1 juta dan perkiraan biaya hingga penyelesaian itu sebesar Rp3 juta, maka akan menghasilkan nilai sebesar 4 juta dolar. Jadi untuk mendapatkan perkiraan laba brutonya itu Rp4.500.000 dikurangi dengan 4 juta, maka akan menghasilkan nilai sebesar Rp500.000. Kemudian untuk mendapatkan persentase penyelesaiannya yang 25% ini didapatkan dari
1 juta biaya hingga saat ini dibagikan dengan perkiraan total biaya, maka menghasilkan 1 juta dolar dibagi dengan 4 juta dolar, maka akan menghasilkan 25% untuk tahun 2019. Kemudian untuk ayat jurnal metode persentase penyelesaian cost to cost, jurnalnya yaitu untuk mencatat biaya konstruksinya, jurnalnya itu konstruksi dalam proses material pada material, kas, utang, dan sebagiannya di bagian kredit. Tahun 2019 ini 1 juta dolar. 1 juta dolar itu didapatkan dari biaya hingga saat ini. Maka langsung dipindahkan di sini nilainya. Dan di tahun 2020 kenapa nilainya itu menjadi 1.960.000? Karena dapatkan dari ini biaya hingga saat ini diselisihkan dengan biaya hingga saat ini sebelumnya, pada tahun sebelumnya, maka akan menghasilkan nilai 1.916.000. Begitupun untuk tahun 2021 diselisihkan nilai 4.050.000 diselisihkan dengan 2.916.000 dolar. Kemudian untuk mencatat perkembangan penagihannya itu piutang usaha pada penagihan pada konstruksi dalam proses di kredit akan ini 900.000 dolar didapatkan dari kemajuan penagihan tahun berjalan. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu nilainya diambil dari tabel ini, kemajuan penagihan tahun berjalan. Kemudian untuk mencatat penagihannya itu jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 750.000 dolar untuk tahun 2019. Hal ini didapatkan dari kas yang diperoleh selama tahun berjalan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan menggunakan metode persentase penyelesaian untuk pendapatan, biaya, dan laba kotor per tahun. Baik, untuk tahun 2019 itu karena persentase penyelesaian itu sebesar 25%, maka 4.500.000 dolar yang didapatkan dari perjanjian kontrak di awal dikalikan, maka akan menghasilkan nilai sebesar 1.125.000 dolar. Kemudian biayanya itu sebesar 1 juta dolar dapatkan dari biaya hingga saat ini. Kemudian kita selisihkan, maka akan menghasilkan nilai sebesar 125.000 dolar. Kemudian untuk tahun 2020 itu pendapatannya itu sebesar 20% estimasi persentase penyelesaiannya, maka kita kalikan akan menghasilkan 3.240.000. Biayanya itu 2.916.000 didapat dari sini. Kemudian kita selisihkan, maka akan menghasilkan laba sebesar 324.000 dolar. Kemudian untuk diakui pada tahun sebelumnya kita ambil dari biaya tahun 2019. Kemudian kita selisihkan 3.240.000 dikurangi 1.125.000 itu akan menghasilkan 2.115.000 dolar. Kemudian biayanya kita juga selisihkan, maka biaya pada tahun berjalan 2020 itu sebesar 1.916.000. Kemudian untuk laba brutonya itu sebesar 199.000. Kemudian pada tahun 2021 itu 4.500.000 rupiah dikurangi dengan 4.050.000 dolar akan menghasilkan 450.000 dolar. Kemudian biaya diakui pada tahun sebelumnya, yang ini dipindahkan di sini dan kemudian diselisihkan. Maka inilah hasil akhir pada tahun 2021 akan menghasilkan laba bruto sebesar 126.000 dolar. Kali ini saya akan membahas tentang ayat jurnal untuk perhitungan yang tadi. Aku mau corporate akan mencatat pengakuan pendapatan dan laba bruto, dan untuk mencatat penyelesaian dan kontrak metode persentase penyelesaian. Baik, kali ini saya telah menyediakan tabel dari tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Untuk mengakui pendapatan dan laba bruto, jurnalnya itu konstruksi dalam proses, beban konstruksi di debit, dan di kreditnya itu pendapatan dari kontrak jangka panjang. Untuk tahun 2019 itu konstruksi dalam prosesnya itu sebesar 125.000 dolar. Kemudian beban konstruksinya itu sebesar 1 juta, dan pendapatan dari kontrak jangka panjangnya itu sebesar 1.125.000 dolar. Kemudian untuk tahun 2020 itu kita dapatkan dari sini
$199.000 itu merupakan konstruksi dalam prosesnya. Kemudian beban konstruksinya itu sebesar $1.916.000 dan pendapatan dari kontrak jangka panjangnya itu sebesar $215.000. Kemudian untuk tahun 2021 itu $126.000 adalah konstruksi dalam prosesnya. Beban konstruksinya itu sebesar $1.134.000 dan pendapatan dari kontrak jangka panjangnya itu sebesar $1.260.000. Kemudian untuk mencatat penyelesaian kontrak itu jurnalnya tagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses, yaitu $4.500.000 merupakan perjanjian di awal periode yang tadi, dan hal ini cuma dilakukan pada tahun berakhirnya kontrak tersebut. Jadi sekarang saya akan membahas tentang ledger atau isi akun konstruksi dalam proses, metode presentasi penyelesaian. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 itu biaya konstruksinya adalah 1 juta ini. Kemudian laba bruto diakui itu sebesar $125.000. Tahun 2020 itu $1.916.000. Kemudian laba bruto yang diakui itu sebesar $1.199.000 dan untuk 2021 itu biaya konstruksinya adalah $134.000 dan laba brutonya itu $126.000. Maka totalnya adalah $4.500.000 dan yang di sisi kreditnya itu untuk mengisi proyeksi penyelesaian itu sebesar $4.500.000. Seperti itu untuk ledger dari akun konstruksi dalam proses. Penyajian laporan keuangan dengan metode presentasi penyelesaian. Untuk menghindari double counting akun persediaan, selama kontrak, Akumal Corporate melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan posisi keuangan. Jika selisih tersebut di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Akumal Corporate setiap saat dapat menghitung bagian pendapatan yang belum dibayar yang diakui sampai saat ini dengan mengurangkan tagihan sampai saat ini dari pendapatan yang diakui sampai saat ini. Seperti yang digambarkan pada konstruksi Akumal Corporate pada tahun 2019 di ilustrasi seperti berikut. Pendapatan kontrak diakui sampai saat ini $4.500.000 dikali 25%, hasilnya $1.125.000 dikurangkan dengan penagihan sampai saat ini sejumlah $900. Hasilnya, pendapatan belum ditagihkan sejumlah $225.000. Laporan keuangan konstruksi Akumal Corporate dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2019 atau tahun pertama, pendapatan dari kontrak jangka panjang sejumlah $1.125.000. Biaya dikurangkan dengan biaya konstruksi sejumlah $1 juta, maka laba bruto pada tahun 2019 adalah $125.000. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, konstruksi dalam proses sejumlah $1.125.000 dikurangi dengan tagihan $900.000, maka biaya dan laba yang diakui melebihi tagihan pada tahun 2019 sejumlah $225.000. Untuk piutang usaha pada tahun pertama sejumlah $150.000 didapat dari piutang yang ditagihkan sejumlah $900.000 dikurangkan piutang yang dibayar sebesar $750.000. Kemudian untuk laporan laba rugi pada tahun kedua atau tahun 2020, pendapatan dari kontrak jangka panjang sejumlah $2.115.000 dikurangi dengan biaya konstruksi sejumlah $1.916.000, maka laba bruto pada tahun kedua yaitu $199.000. Untuk tahun kedua, piutang usahanya sejumlah $800.000 didapat dari piutang usaha tahun lalu
yang dijumlahkan dengan 2.400.000 dikurang dengan 1.750.000 dolar, maka piutang usaha pada tahun kedua sejumlah 800.000 dolar. Untuk liabilitas jangka pendek tagihan pada tahun 2020 sejumlah 3.300.000 dolar dikurangi dengan konstruksi dalam proses sejumlah 3.240.000 dolar, maka tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui pada tahun 2020 sejumlah 60.000 dolar. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2021 atau tahun ketiga, pendapatan dari kontrak jangka panjang sejumlah 1.250.000 dolar dikurangi dengan biaya konstruksi sejumlah 1.134.000 dolar, maka laba bruto pada tahun 2021 yaitu 136.000 dolar. Untuk piutang dan liabilitas jangka pendek tagihan belum dihitung karena nanti dihitung pada akhir tahun. Kemudian laporan keuangan dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Pada metode pemulihan biaya, pendapatan dan biaya baru akan diakui pada akhir tahun ketiga, sehingga laba pada tahun pertama dan kedua sama dengan nol karena pendapatan diakui sebesar biaya yang dikeluarkan. Pada metode pemulihan biaya ini, pada tahun yang ketiga, pendapatan berjumlah 4.500.000 dolar dikali 100%. Hasilnya tetap 4.500.000 dikurangkan dengan biaya-biaya pada tahun-tahun sebelumnya sejumlah 2.916.000. Hasilnya 1.584.000 dolar dikurangkan dengan biaya pada tahun 2021 sebesar 1.134.000. Hasilnya yaitu laba bruto sejumlah 450.000 dolar. Oleh karena itu, pada akhir jurnal pada metode pemulihan biaya untuk tahun pertama dan tahun kedua itu hanya mencatat beban konstruksi pada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Untuk tahun pertama yaitu tahun 2019, beban konstruksi pada pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai 1 juta dolar. Dan untuk tahun kedua yaitu tahun 2020, beban konstruksi pada pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai 1.916.000 dolar. Dan untuk tahun yang ketiga yaitu tahun 2021 diakui konstruksi dalam proses dan beban konstruksi pada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Beban konstruksi dalam proses senilai 450.000 dolar dan beban konstruksi senilai 1.134.000 dolar dan pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai 1.584.000 dolar. Dan pada akhir tahun ketiga dicatat tagihan dalam konstruksi dalam proses senilai 4.500.000 dan konstruksi dalam proses 4.500.000. Berikut adalah perbandingan laba kotor antara metode presentasi penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Untuk tahun 2019, presentasi penyelesaian sejumlah 125.000 dolar, sedangkan pada pemulihan biaya laba kotornya belum ada. Untuk tahun yang kedua yaitu tahun 2020, presentasi penyelesaiannya sejumlah 199.000 dolar, pemulihan biayanya 0. Untuk tahun 2021 atau tahun ketiga, presentasi penyelesaiannya sejumlah 126.000 dolar dan pemulihan biayanya jumlah dari ketiga tahun yaitu 450.000 dolar. Berikut penyajian laporan keuangan dengan metode pemulihan biaya. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2019, pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai 1 juta dolar dikurangkan dengan biaya konstruksi senilai 1 juta dolar, maka laba brutonya 0. Untuk laporan posisi keuangan pada tahun 2019, konstruksi dalam proses senilai 1 juta dolar dikurangi tagihan 900 dolar, maka biaya dan laba yang diakui melebihi tagihan sejumlah 100 dolar. Untuk piutang usaha pada tahun 2019 bernilai 150.000 dolar. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2020, pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai 1.916.000 dolar dikurangi dengan biaya konstruksi senilai 1.916.000 dolar. Laba brutonya 0. Untuk tahun 2020, piutang usahanya sejumlah 800.000 dolar dan liabilitas jangka pendek tagihan
sejumlah $3.300.000 dikurangi dengan konstruksi dalam proses senilai $2.916.000, maka tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui pada tahun 2020 senilai $384.000. Untuk laporan laba rugi pada tahun ketiga yaitu tahun 2021, pendapatan dari kontrak jangka panjang senilai $1.584.000 dikurangi dengan biaya konstruksi senilai $1.134.000, maka laba bruto pada tahun 2021 sejumlah $450.000. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerugian kontrak jangka panjang. Dalam kontrak jangka panjang, perusahaan dapat mengalami dua jenis kerugian. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Dengan metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya membutuhkan penyesuaian di periode berjalan atas laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Peristiwa perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena hal tersebut adalah perubahan estimasi akuntansi. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Dalam metode persentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diekspektasi pada periode berjalan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kerugian dalam periode berjalan. Misalnya, aku mau Construction Corporate diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 aku mau mengestimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sejumlah $1.468.962, bukan $1.134.000 dengan asumsi bahwa semua data lainnya sama seperti sebelumnya. Aku mau corporate akan menghitung persentase penyelesaian dan mengakui kerugian. Biaya yang telah dikeluarkan pada 31 Desember 2020 yaitu $2.916.000. Ini didapatkan dari biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020. Estimasi biaya penyelesaian atau revisi yaitu $1.468.962 didapatkan dari soal karena merupakan hasil dari revisi. Selanjutnya, perkiraan total biaya didapatkan dari biaya yang telah dikeluarkan ditambah estimasi biaya penyelesaian yaitu hasilnya $4.384.962. Selanjutnya persentase selesai yaitu $2.916.000 didapatkan dari biaya yang telah dikeluarkan dibagi $4.384.962 yaitu hasil dari perkiraan total biaya. Hasil dari persentase selesai yaitu 66,5%. Selanjutnya pendapatan diakui pada tahun 2020 yaitu $4.500.000. Ini didapatkan dari hasil perjanjian kontrak sebelumnya dikali 66,5% yaitu didapatkan dari hasil persentase selesai dikurang $1.125.000 didapatkan dari pendapatan kontrak sebelumnya. Dan hasilnya yaitu $1.867.500. Selanjutnya biaya yang diakui tahun 2020 yaitu $1.916.000 yaitu didapatkan dari biaya yang telah dikeluarkan yaitu $2.916.000 dikurang biaya pada tahun sebelumnya yaitu dikurang 1 juta. Jadi kerugian yang diakui tahun 2020 yaitu $48.500. Untuk mencatat kerugian di satu periode seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu jurnalnya, aku mau corporate akan mencatat kerugian pada tahun 2020. Jurnalnya yaitu beban konstruksi
di debit yaitu sebesar $1.916.000. Konstruksi di dalam proses atau rugi di kredit jurnalnya yaitu 48.500. Pendapatan dari kontrak jangka panjang di kredit jurnalnya yaitu sebesar $1.857.500. Kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, metode presentasi. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian, Aku Mau Corporate mengakui laba bruto sejumlah 125.000 pada tahun 2019. Jumlah ini harus menyaling hapus pada tahun 2020 karena sudah tidak ada ekspektasi yang dapat direalisasikan. Selain itu, karena kerugian harus diakui sesegera mungkin, perusahaan harus mengakui estimasi kerugian sebesar 56.250 pada tahun 2020. Oleh karena itu, Aku Mau Corporate harus mengakui kerugian sebesar 181.250 didapatkan dari 125.000 ditambah 56.250 pada tahun 2020. Perhitungan metode presentasi penyelesaiannya. Tahun 2019 dan tahun 2020 estimasi asli dan estimasi revisi. Harga kontrak masing-masing yaitu 4.500.000 didapatkan dari perjanjian awal. Estimasi total biaya pada tahun 2019 yaitu 4 juta dan pada tahun 2020 yang telah direvisi yaitu 4.556.250. Hal ini didapatkan dari 2.916.000 pada tahun 2019 ditambah 1.640.250, maka totalnya yaitu 4.556.250. Sehingga estimasi laba bruto pada tahun 2019 yaitu 500.000. Namun pada tahun 2020 yaitu mengalami kerugian sebesar $56.250. Sehingga estimasi kerugian tahun 2020 yang telah direvisi yaitu $56.250 seperti yang terlihat pada tabel. Saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang diakui. Baiklah, harga kontrak di awal perjanjian yaitu sebesar $4.500.000. Persentase penyelesaiannya itu, cara menghitung persentase penyelesaiannya yaitu dengan cara biaya saat ini sebesar $2.916.000 ditambah dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak yaitu sebesar $1.640.250, sehingga total estimasi biayanya yaitu sebesar $4.556.250. Jadi persentase penyelesaiannya yaitu biaya saat ini dibagi dengan total estimasi biaya yaitu $2.916.000 dibagi dengan $4.556.250, sehingga hasilnya yaitu 64%. Maka untuk pendapatan diakui sampai saat ini didapatkan dari harga kontrak dikali dengan persentase penyelesaiannya, sehingga hasilnya yaitu $2.880.000. Hasil dari pendapatan diakui sampai saat ini dikurangi dengan pendapatan diakui sebelum tahun 2020 yaitu sebesar $1.125.000. Maka pendapatan diakui pada tahun 2020 yaitu sebesar $1.755.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang biaya konstruksi kontrak yang tidak menguntungkan. Untuk menghitung biaya konstruksi yang harus dikeluarkan pada tahun 2020, Aku Mau Corporate menambahkan kerugian
total yang harus diakui pada tahun 2020 yaitu $125.000 dibagi $56.250 pada pendapatan yang diakui. Pendapatan yang diakui pada tahun 2020 seperti yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar $1.755.000. Total kerugian yang diakui pada tahun 2020 yaitu pembalikan laba bruto tahun 2019 yaitu sebesar $125.000. $125.000 didapatkan dari laba pada tahun 2019. Karena pada tahun 2020 mengalami kerugian, maka harus dilakukan pembalikan. Total estimasi kerugian atas kontrak yaitu seperti yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar $56.250. Maka biaya konstruksi yang dibebankan pada tahun 2020 yaitu pendapatan yang diakui pada tahun 2020 yaitu sebesar $1.755.000 ditambah total estimasi kerugian atas kontrak yaitu sebesar $181.250, maka hasilnya yaitu $1.936.250. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kontrak yang tidak menguntungkan. Yang pertama yaitu metode presentasi penyelesaian. Jurnalnya yaitu beban konstruksi di debit yaitu sebesar $1.936.250. Konstruksi dalam proses, jurnalnya itu dikredit sebesar $181.250. Pendapatan dari kontrak jangka panjang, jurnalnya itu dikredit sebesar $1.755.000. Untuk jurnal yang kedua itu metode pemulihan biaya. Jurnalnya itu beban konstruksi, akunnya di debit sebesar $1.916.000. Pendapatan dari kontrak jangka panjang, akunnya itu dikredit sebesar $1.916.000. Untuk jurnal yang kedua itu kerugian atas kontrak jangka panjang. Akunnya itu di debit sebesar $56.250. Yang kedua konstruksi dalam proses atau rugi yaitu akunnya di kredit sebesar $56.250. Seperti yang sudah terlihat dalam tabel. Selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik selain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pada umumnya, pengungkapan tambahan tersebut dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk kontrak yang masih berjalan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan mengakui laba neto, jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi. Setiap aset atau liabilitas kontingensi yang terkait dengan kontrak bersangkutan juga diungkapkan.